Halo, selamat malam Mas Reno. Malam Mas. Jadi ini ceritanya saya 9 tahun yang lalu. Saya baru punya rumah karena saya keluarga baru ya. Saya punya 2 anak, cewek semua. Saya punya rumah di Salatiga, kami beli rumah itu. Kami keluarga keempat di perumahan itu, jadi masih agak sepi lah ya hitungannya. Terus ketika saya bangun rumah itu, saya pengen langsung ada tamannya. Nah tiba-tiba waktu saya bangun taman, saya ngomong tukang tamannya bahwa saya pengen langsung cepet jadi gitu. Datanglah ada satu tanaman tuh cukup langsung jadi gede, Kamboja gitu ya, warnanya putih sama merah. Udah jadi bagus lah pokoknya. Tiba-tiba kami datang, menempati rumah itu, tamannya udah jadi semua, kami tinggal masuk. Hari pertama kami datang ke rumah itu nggak ada apa-apa ya, tapi hari kedua setelah itu anak saya tuh ngambilin bunga Kamboja yang rontok gitu. Kan waktu itu mungkin jatuh-jatuh gitu ya. Dia kumpulin jadi satu. Dua-duanya ada warna merah maupun putih. Dikumpulin, itu gak ada masalah. Gak ada kejadian apapun. Nah waktu malam-malam, itu kondisi kamarnya kami itu kan ada 2 buah kamar ya. Tapi saya tidur sendiri, anak saya karena masih kecil, satunya bayi, satunya masih kecil gitu ya, yang cewek. Nah, jadi istri saya sama 2 anak saya tuh tidurnya bareng, saya sendirian. Nah, terus tiba-tiba jam 12 malam, itu anak saya teriak tuh, histeris tuh dia. Teriaknya kenceng banget sampai kita semua bangun. Kenapa kak? Saya bilang gitu kan. Ternyata dibilang, itu Pi, ada di dalam kaca itu, dia bilang, ada cewek berdiri, dia bilang. Karena saya nggak percaya kan, maksudnya mana sih saya bilang, saya lihat di kaca, nggak ada kak, berdoa dulu saya bilang gitu. Ada Pi, sampai sekarang juga masih ada, dia bilang gitu. Terus waktu itu karena saya nggak percaya, udah tidur lagi. Waktu saya tutup pintu, karena saya akhirnya tidur bareng sama mereka, saya tutup pintu, beneran ada bunga segepok jatuh. Itu saya lihat sendiri pakai mata sendiri ya, itu jatuh dari kayak orang megangin gitu, ceplok gitu. Dan saya lihat di kaca nggak ada orang. Jadi memang kacanya kaca rias saya karena depanan sama ini ya, sama kasur, jadinya kita bisa lihat. Nah waktu itu saya bilang tuh kak, udah kondisi udah nangis banget tuh kakak anak saya gitu ya. Terus saya bilang, bentuknya kayak apa? Saya bilang, bentuknya tuh bener-bener kayak mama. Dia bilang. Perempuan, rambutnya panjang tapi persis kayak mami. Dia bilang. Terus kita semua bangun dong. Kita semua bangun, kita semua berdoa, dan yang terjadi itu kaca Kamboja yang di depan itu ambrol, tapi cuma warna putih. Nah terus saya telepon dong tukang kebun yang bikin itu kan, lu ambil dari mana Kambojanya, saya bilang gitu. Dan dia bilang, ya adalah pak, nggak perlu tahu, dia bilang. Nggak, karena itu ganggu keluarga saya bilang. Dan ternyata dia bilang, bener pak, kita ambil itu di salah satu kuburan di sebelahnya rumah saya, dia bilang gitu. Dan akhirnya saat sekarang saya ambil, Kambojanya udah nggak ada, tinggal yang maksudnya Kambojanya udah nggak ada semua. Dan saya kira berhenti sampai situ. Dan ternyata nggak tahu kenapa ya sampai sekarang tuh anak saya jadi kayak indigo ya. Jadi dia bisa ngelihat gitu, ngelihat sesuatu yang bagi saya tuh ya orang bilang indigo kali ya. Cuman setelah kejadian itu tuh kayak ngebuka dia bisa ngelihat sesuatu gitu. Nah, maksud saya itu bisa dihilangin nggak ya? Atau gimana ya caranya gitu? Oke. Karena sampai sekarang tuh anak saya masih bisa ngelihat gitu. Itu padahal 9 tahun lalu ya Pak? 9 tahun lalu. Jadi anak saya sekarang sudah berapa gede ya? Sekarang SMP ya. 9 tahun lalu. Terus tadi kacanya pecah atau apanya yang pecah? Soalnya tadi kayaknya ada yang rontok. Ada yang ambrol atau ada yang jadi kaca meja rias itu pecah berbarengan sama rontoknya, bukan rontok, ambruknya si Kamboja warna putih. Oh ambruk berarti. Ambruk. Jadi si kaca riasnya tuh pecah gitu mas, terus pohonnya tuh ambruk. Ini kalau kita bayangin kejadian di malam itu benar-benar creepy banget ya. Serem banget sih. Serem banget. Itu
sorry Mas Reno waktu itu sebagai orang yang kayak mungkin kalau didengar dari suaranya Mas Reno sih kayak cuek ya sama hal-hal kayak gini ya. Gimana Pak waktu itu Pak atmosfernya Pak? Atmosfernya itu kayak ya kebayang lah lu tidur enak-enak gitu ya, tiba-tiba lu kebangun sesuatu yang ngagetin lu kan pasti pusing lah, nggak tenang, shocking gitu kan pasti perasaannya itu ya. Apalagi anak saya udah histeris di samping maminya sambil nunjuk di meja riasnya itu. Saya kira kan meja rias ini mungkin kuno, tapi enggak. Ternyata tuh kan kita belinya bareng satu paket gitu. Waktu itu ya. Jadi nggak mungkin lah kalau ada sesuatu karena meja riasnya baru. Cuman berarti bukan meja riasnya tapi berarti Kambojanya. Dan itu saya lihat pakai mata sendiri, Kambojanya itu segepok yang anak saya mainin tadi siang itu, yang dia kumpulin itu satu plastik itu jatuh. Bukan dari di samping pintu ya, blok gitu, blok. Jadi ya gitulah kejadiannya kurang lebihnya. Walaupun jujur saya nggak ngelihat bentukannya setannya kayak apa ya, tapi anak saya ngelihat bahwa itu perempuan persis banget kayak maminya. Oke, tapi ada tambahan tadi yang kaca pecah dan pohon ambruk ya, itu aduh pasti kayak memproses sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap tidak masuk akal tapi tiba-tiba terjadi di depan mata kita sendiri. Wow. Iya, dan itu tuh kejadian pecah sama ambruknya itu adalah setelah kami berempat tuh berdoa ya. Maksudnya anak saya waktu bayi kan dia tidur lah ya. Berarti kami bertiga. Jadi anak saya yang pertama sama istri sama ini kita semua berdoa. Karena saya Kristen jadi secara Kristen gitu ya. Pas kita berdoa waktu saya bilang amin, itu kacanya pecah, ambruk tuh di pohonnya. Itu sampai kita semua keluar ya. Maksudnya kan pohon ambruk tengah malam tuh kan ada apa nih gitu kan. Dan itu ambruknya tuh bener-bener ambruk Pak. Jadi bukan apa ya, bukan kayak kepotong gitu loh. Bener-bener jatuh kayak akarnya tuh kayak dicabut gitu loh. Oke. Mas Feb. Karena kan Kambojanya kalau buat perumahan kan taman, lu tahu kan pasti nggak gede banget dong, pasti yang pas buat perumahan kan gitu. Ini seru banget gitu. Nih Mas ceritanya Mas, beneran. Jadi film-film. Ya temen setelah itu anak saya jadi sedikit indigo. Maksud saya nanya nih, mau ada ahlinya kan, gimana ya? Atau setelah kejadian itu atau apa nih gitu? Karena sebelumnya dia sama sekali nggak sensitif loh. Dia nggak bisa lihat apapun. Maksudnya nggak bisa lihat yang hal begituan lah ya. Sekarang tuh kita sampai ke jalan nih, misalnya kita lihat sekolahnya dia aja gitu. Saya waktu ambil rapot gitu ya, Pi jangan ke situ, Pi ada orang berdiri gitu-gitu. Tapi kan kadang-kadang jadi annoying juga kan, maksudnya ya karena saya nggak bisa lihat kan nih bener apa enggak sih gitu, atau lu halo atau gimana gitu. Masa seru banget ini beneran. Ya seru ceritanya gitu. Cerita seperti ini kita biasanya tahunya di TV-TV gitu ya. Tapi ternyata ada gitu. Ya, selamat malam Pak Reno. Kurang denger kayaknya, harus tak geser. Ya. Ya. Jadi gini ya, yang saya tangkap dari ceritanya Pak Reno ini memang di pohon tersebut, pohon kamboja tersebut ya memang ada satu sosok penunggunya. Dan si sosok ini sebenarnya nggak terima ya Mas ya kalau istilahnya apa ya, rumahnya itu dipindah ke situ gitu. Istilahnya kan pindah rumah ya dari pemakaman ke taman rumahnya Mas Reno gitu. Sosok ini sebenarnya nggak terima dari awalnya gitu Mas. Tapi tukangnya sih yang sembrono banget sih, ya. Kurang ajar. Bisa-bisanya ini. Setelah sosok ini nggak terima dan ternyata di rumah tersebut si anaknya Mas Reno ini yang saya lihat ya, walaupun sebelumnya nggak sensitif katanya Mas Reno sendiri gitu, tetapi anak ini mempunyai bakat seperti itu gitu. Jadi secara nggak sadar
anak tersebut terus kayak apa ya, kayak yang dilakukan itu kayak nyamperin, istilahnya rumah tersebut, rumahnya si sosok gaib ini gitu. Dan si sosok gaib ini langsung kayak menyerang anaknya Mas Reno ini gitu. Ya. Oh, saya boleh nambahin dikit nggak ya? Iya. Jadi itu ada cerita trigger lagi nih setelah itu. Ini kan rumah saya kontrakin ya saat ini kondisinya sekarang. Jadi rumah saya kontrakin karena saya pindah kota. Terus saya dengar rumah saya itu ada portalnya. Jadi kalau di depan masuk perumahan gitu ada portalnya. Jadi harus kalau pulang malam tuh harus buka portal gitu. Terus waktu itu kejadian COVID-19. Jadi rumahnya tuh kan harus tertutup rapat dong. Jadi semuanya masuknya lewat Gojek dan sebagainya. Nah, kata Pak RT saya, itu ada CCTV-nya ya perumahannya. Terus kata si Pak RT saya, Pak Reno, itu ya kemarin kan rumahnya kosong ya waktu itu ya, belum ada yang kontrak ya. Nah, terus tiba-tiba tuh ada Gojek tuh datang depan perumahan jam 11 malam. Bawa bapak waktu nggak ronda katanya. Tapi kita lihat CCTV, tiba-tiba tuh gerbangnya portalnya tuh kebuka, dia bilang. Kebuka, bawa bapak nyamperin. Bawa mama nyamperin kan, Pak, kok bisa masuk? Dia bilang, loh tadi dibukain katanya. Dibukain siapa? Dibukain itu, kakaknya itu. Mana? Gitu kan. Bapak mau kemana? Ke B6, atas nama Reno, dia bilang. Nah itu kan rumah saya bilang. Nah semuanya pada kaget, dia bilang, katanya rumahnya tuh, yang pesen Gojek itu rumahnya di B6, nomor saya kan rumah saya B6 ya. Di B6, Pak, B6-nya kosong, Pak Renonya nggak di Salatiga, dia bilang. Jadi semuanya tertegun gitu setelah kejadian itu. Tapi ini setelah lama ya, bukan setelah kejadian setelah itu. Ini cuma tambahan aja. Dan saat ini rumah saya udah dikontrak orang sih, dan puji Tuhan nggak ada apa-apa. Ini akibat tukang yang sembrono ya Mas. Saya makanya saya bilang. Tapi selama saya di situ sama orang yang kontrak gitu ya, saya sampai nanya kan, saya takut juga, worry kan, maksudnya ada kejadian apa nih gitu kan. Ya nggak ada, bener-bener nggak ada gangguan, nggak ada apa, ya aman-aman aja lah gitu. Oh ya puji Tuhan. Ya. Tapi kalau yang saya lihat ya di daerah perumahan tersebut ya lumayan serem juga sih. Oke, ada energinya. Iya. Tapi bener sih Pak, karena jalurnya perumahan saya tuh turun ke bawah. Terus sebelum di sebelah perumahan itu tuh kayak pemandian gitu loh. Kayak apa ya, pemandian tapi ketutup. Jadi gak ada orang tahu tuh pemandian di belakang tapi. Tapi sekarang udah full. Saya kan tadi saya bilang saya orang keempat ya. Sekarang ada 24 orang, berarti ada 20 orang tambahan di perumahan itu. Oke. Jadi udah full. Ya. Balik lagi ke sosok yang di pohon Kamboja yang tadi menampakkan diri depan kaca. Jadi gini. Kenapa? Pada waktu Pak Reno berdoa ya. Pada waktu Pak Reno dan keluarga berdoa, si sosok ini itu kayak istilahnya kepanasan ya Mas, ketakutan gitu. Dan setelah Pak Reno selesai berdoa, sebenarnya pada waktu Pak Reno berdoa itu sosok itu ada di kamar, ada di depan kaca itu, masih ada di situ gitu. Selesai Pak Reno selesai berdoa, sosok ini terus apa ya, kayak lari gitu loh. Oke, jadi yang bikin kaca pecah ini energi karena sosok ya kena lari. Betul. Lari ke arah mungkin pohon. pohon. Sampai pohonnya pun kayak ditabrak gini loh Mas. Makanya dia tumbang. Iya. Ya. Oke. Tumbang. Oh, tambahan lagi nih Pak. Jadi mungkin ada yang nanya ya. Saking takutnya si sosok itu gitu loh. Ada tambahan dari saya ya. Pasti ada yang nanya, Kambojanya tuh diapain Pak? Dibakar atau dibawa kemana gitu ya? Karena saya udah ngerti nih, maksudnya saya takut terjadi apa-apa, karena anak saya juga lihat apa macam-macam. Saya minta tukangnya yang taman itu besoknya suruh saya bawa, balikin lagi ke lu yang ngambil. Jadi ke kuburan lagi dengan kondisi sudah seperti itu gitu.
Dan harusnya sih menurut saya itu cara paling tepat ya. Karena kan maksudnya kita kayak nolong terus gue balikin lagi ke situ deh gitu. Iya, memulangkan. Dan mungkin gara-gara itu juga mungkin ya nggak ada gangguan apapun gitu setelah itu. Tapi itu berarti dua-duanya yang merah putih itu semuanya dari kuburan. Tumbang tuh cuman yang merah. Dua-duanya dari kuburan. Cuman kan kondisinya tamannya udah jadi, yang putih nggak ada. Bagi saya sih nggak ada gangguan, ya udah merah aja. Karena ambrolnya kan yang merah. Yang merah gue balikin lagi deh gitu. Yang putih masih ada. Sampai Cuman sekarang? besoknya saya juga minta. Enggak, saya besoknya langsung minta tetap. I see. Gitu. Seru banget nih. Sebenarnya sosoknya itu nggak yang tua-tua amat ya, yang sepuh-sepuh amat tuh enggak, Mas. Oke. Cuma memang kesalahan dari Tukang taman. seseorang gitu ya. Ya terjadi hal seperti ini gitu. Pak Reno ada pertanyaan? Enggak sih, udah itu aja sih. Yes. Iya. Terima kasih Pak Reno. Yuk.